maksiatnya banyak karena keringatnya, dia tenggelam dengan keringatnya karena maksiatnya kepada Allah. Nah, 7 orang ini selamat, tidak berkeringat. Kenapa? Mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka? Kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat itu, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, kita bukan termasuk yang pertama. Jadi kita jangan berharap untuk masuk mendapatkan naungan Allah dari yang pertama, karena kita bukan pemimpin. Pak Taufik, bagaimana dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Kades? Oh, bukan. Karena semua tafsir hadis menyebutkan imamun adilun al-muradu bi sahibul wilayatil uzma. Pemimpin yang punya keluasan wilayahnya luas begitu. Siapa mereka? Al-muluk, raja-raja. Was-sultan, para sultan. Bahasa hari ini presiden. Nah, RT, RW, lurah, camat bukan termasuk dari ini. Yang kedua, nah ini kita bisa nih. Kalau yang pertama kita tidak bisa, yang kedua harus kita bisakan. Apa itu? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ini bisa. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maksudnya apa, Pak Taufik? Ketika mendengar suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati yang pikirnya berkata, ya Allah, alhamdulillah azan, saya bisa ke masjid beribadah kepada Engkau ya Allah. Terus selesai dari sholat berjamaah di masjid, keluar, batinnya bilang, hatinya berkata, nanti insya Allah pas maghrib masuk masjid lagi, sholat maghrib berjamaah. Terus apalagi diumumkan, hadirin Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Baitus Salam, bahwa pada malam hari ini ada pengajian rutin. Hatinya terketuk, berangkat ke masjid. Kayak bapak-bapak ini terketuk hatinya, meskipun gerimis, meskipun hujan, datang ke masjid. Maka orang yang seperti ini pula hatinya terpaut dengan masjid. Hadis yang lain, warajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid idza kharaja hatta yarji'a. Jadi orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu, mendengarkan azan, dia terketuk untuk masuk masjid. Sepulang dari masjid, terketuk lagi, oh ya nanti berangkat lagi sholat yang berikutnya. Ada pengumuman pengajian, dia langsung terketuk hatinya untuk ke masjid, ikut mendengarkan pengajian dan lain sebagainya. Kegiatan masjid dimakmurkan. Nah, ini orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Terkait hal ini, dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 18, Allah berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Salah satu bukti keimanan seseorang yaitu orang yang mau memakmurkan masjid. Maka alhamdulillah hari ini kita mendengarkan hadis ini. Dengan hadis ini kita
kita berjuang untuk mendapatkan naungan dari Allah nanti pada hari kiamat dengan cara yang kedua, yaitu punya hatinya terpaut dengan masjid. Yang nomor 2 ini insya Allah dapat kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang bersahabat saling mencintai karena Allah. Beberapa orang yang bersahabat berkawan mencintai karena Allah. Makanya dalam asal sahabat Ali bin Abi Thalib yang kemudian dibahasakan dengan opik bahasa nyanyinya, obat hati ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran, renungkanlah. Yang kedua sholat malam, kerjakanlah. Yang ketiga orang soleh, dekatilah. Mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersahabat pada malam hari ini karena Allah. Kenapa? Karena menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul ngopi bareng, ternyata ya sahabat kita sedang sakit, ayo kita tengok. Nah ini berkumpul karena Allah. Kenapa? Menjenguk orang sakit, menolong orang sakit, perintah Allah dan Rasulnya. Berpisah di rumah sakit itu, ketemu besok ya, mudah-mudahan sudah sembuh besok. Berpisah, kita ke rumah kita, dia ke rumah dia, berpisah karena Allah. Atau sahabat kita punya gawe, menyunat anaknya, menikahkan anaknya, kita bantu. Kenapa? Mencintai dia karena Allah. Begitu. Jangan sampai nanti kita seperti orang Jawa Timur, bukan Jawa Barat, menjadi calon anggota DPR ramai rumahnya, lalu calon ramai ngopi bareng, makan bareng, luyur bareng, kagak jadi, tapi lagi tahu kan? Kenapa? Cintanya bukan karena Allah. Maka kalau kita mencintai karena Allah, teman kita sakit kita tengok, kita jenguk, kita bantu. Teman kita syukuran, kita ikut bersyukur kepada Allah. Teman punya kesibukan yang membutuhkan kita bantu, kita tolong. Teman ketika kelaparan, jangan sampai kelaparan, kita sudah bantu dengan apa yang kita miliki. Dan ketika teman kita membutuhkan kita cepat-cepat melaksanakan semampu apa yang kita dapat kita kerjakan. Termasuk bersahabat karena Allah itu ketika teman kita melenceng misalnya, ya karena kita udahlah, kita sudah tua, ayo kita ke sirotol mustaqim. Jadi bersahabat itu menasihati teman ketika dia melenceng, juga bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah baik, jadi ketika ada orang yang bersahabat karena Allah, ketika kita wafat, jadi roh-roh kita, kata Nabi, roh-roh kita nanti dikumpulkan bersama orang yang sering kita datangi, sahabat karib kita. Kata Nabi, al-arwahu juludun mujannadatun, fama ta'arafa min ikhtalafa, wa ma tanakara min ikhtalafa. Roh-roh selalu berkumpul, terhimpun. Siapa yang dia kenal, siapa dia kenal, dan siapa yang tidak saling mengenal, maka ia berpisah. Sahih Bukhari 2638 hadis sahih. Jadi bisa kita kenal isi karena pengajian, berkumpul roh kita, berjumpa. Ketika dulu suka berkumpul di Baitul Salam, berkumpul di sana dalam kebaikan, maka berkumpullah roh-roh kita. Tapi ketika sahabat dekat kita
berkumpul di pinggir jalan sana, misalnya, maka roh kita pun akan berkumpul di sana sebagaimana orang-orang baik berkumpul dengan orang-orang baik. Maka mudah-mudahan roh-roh kita nanti berkumpul dengan roh-roh yang baik, karena kita memang ketika di dunia bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kelima, wa rajulun ja'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi yang kelima ini saya pribadi tidak bisa masuk pintu lewat ini. Pak Dirman mungkin nggak bisa masuk lewat sini. Di yang pertama, pemimpin yang adil, kita bukan presiden, kita nggak bisa masuk. Kita bukan raja. Yang kedua, punya hati terpaut dengan masjid. Nah, ini kita bisa masuk. Yang ketiga, kita bisa masuk tuh. Apa itu? Bersahabat, saling mencintai karena Allah. Nah, yang kelima, nah ini yang saya nggak bisa masuk. Siapa Pak Taufik? Seorang laki-laki diajak wanita cantik dan punya kekuasaan. Wanita cantik punya harta. Wanita cantik punya kedudukan untuk berbuat zina. Misal, Mas Taufik bisa nggak ke hotel ini? Di mana Bu? Hotel Hilton Bu. Di lantai berapa Bu? Lantai 12. Ntar malamnya jam setengah 2. Oh iya Bu, siap. Maafin memang apa nih? Di sana ngapain? Lah zina Taufik. Nah, tapi ketika Taufik bilang, Bu, mohon maaf, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Bu, gak mau. Nah, orang yang punya kesempatan seperti ini, dia menolak, maka orang itu nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keenam, nah ini yang dapat kita kerjakan pula. Ini dapat nih. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang sedekah namun dia menyembunyikan sedekahnya. Tangan kanan berbuat, tangan kiri tidak tahu. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tidak tahu. Apa maksud hal ini? Yang pertama, bahwa ketika kita sedekah baik kepada orang atau kotak amal, maka disunnahkan menggunakan tangan kanan. Kita bawa uang, jadi Jumatan untuk Jumatan, terus masukkan uang, berapalah. Nah itu disunnahkan tangan kanan, bukan tangan. Atau ketika kita di masjid, di mobil, pas di samping kanan sopir, kita di kiri. Kalau di kiri kan enaknya tangan kiri kan, lebih cepat. Tapi kata Nabi jangan, meskipun tangan kiri lebih dekat ke orang yang kita kasih, tapi disunnahkan tetap bersedekah dengan tangan kanan. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita memuliakan orang yang kita kasih. Bayangin Pak, kita ngasih orang pakai tangan kiri, betapa sedihnya dia menerima. Sedekah Pak Taufik di tangan kiri, begitu kan? Makanya tangan kanan simbol kemuliaan. Nah yang kedua, harapannya dengan tangan kanan kita yang kita kasih, nanti ketika kita dikasih oleh Allah catatan buku hari kiamat nanti dengan tangan kanan sebagai tanda bahwa kita selamat. Jadi ketika nanti pada hari kiamat kita mendapatkan catatan kita dengan tangan kanan kita menerima, maka berarti kita selamat. Yang kedua, bahwa yang dikatakan tangan kanan berinfak, tangan kiri tidak tahu, sampai ikhlasnya. Dia membantu orang, tetangga dekat tidak tahu. Tahu-tahu anak yatim ini sekolahnya selesai. Siapa yang bantu?
almarhum fulan bin fulan. Tahu-tahu anak yatim piatu ini kuliahnya selesai. Siapa yang bantu? Almarhumah fulan binti fulan. Pak Taufik, boleh enggak kita sedekah terang-terangan? Boleh. Boleh. Apa kata Allah? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 271, in tubdul shadaqati fani'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah, in tubdul shadaqatu fani'mahi, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu baik. Jadi sedekah dengan terang-terangan itu baik, yang penting ikhlas. Tetapi kata Allah, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tetapi jika kalian mampu menyembunyikan sedekahmu dan memberikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Jadi menampakkan baik, tapi menyembunyikan lebih baik. Jadi maksud saya, sedekah terang-terangan itu boleh, baik, yang penting ikhlas. Tetapi menyembunyikan sedekah sampai orang tidak tahu, itu lebih baik. Baik, yang terakhir yaitu warajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Yang terakhir ini dapat kita kerjakan. Apa itu Pak Taufik? Seseorang yang berzikir kepada Allah di waktu yang sunyi, di waktu yang sepi, sampai ia meneteskan air mata. Maka zikir yang ia kerjakan, zikir yang ia lakukan di waktu yang sunyi sampai meneteskan air mata itu, itulah zikir yang menyebabkan ia telah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir terang-terangan boleh. Zikir jahar boleh. Di lapangan boleh, di masjid boleh. Tetapi ketika di malam yang sunyi, selepas tahajud, kita baca zikir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar kepada Allah, maka sampai meneteskan air mata, maka itu lebih baik dan menyebabkan kita telah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait zikir ini, Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan kepada umatnya, kepada hambanya manusia, dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbihlah pagi dan siang. Nah, ada dua mata yang menyebabkan dia nanti mendapatkan naungan Allah. Kata Nabi, yang pertama, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang nanti pada hari kiamat, dua mata ini tidak akan didekati oleh api neraka, tidak akan dijamah oleh api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Maka apakah itu Pak Taufik? Yang pertama, ainul bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Maka mata ini yang menyebabkan matanya dan seluruh tubuhnya diharamkan dilalap api neraka. Yang kedua, wa'inul bakat tahrusu fi sabilillah, mata yang menjaga pasukan perang. Di zaman Nabi itu tetap perang juga ada aturannya, ada jamnya. Perang mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore begitu. Maka tidak boleh dilanggar. Tapi
maka sebagian kecil masukkan jaga-jaga, khawatir nanti ada yang jahat. Sampai subuh tiba dan dia tidak tidur malam, maka mata yang terjaga seperti ini, mata yang nanti tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalau matanya tidak disentuh, maka seluruh tubuhnya pun tidak disentuh oleh api neraka. Nah, inilah 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Dan kita tidak bisa masuk melalui pintu ini. Yang kedua, nah ini kita bisa masuk. Seseorang ada kurang tadi yang kedua. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang taat beribadah kepada Allah. Dia masih muda, tapi masa mudanya betul-betul dijaga untuk taat kepada Allah. Nah, yang tahu ini kita masing-masing. Apakah masa muda kita seperti ini? Oh, Pak Taufik tidak. Berarti yang ketiga apa? Hati yang terpaut dengan masjid. Ini yang dapat kita upayakan hari ini. Yang pertama, pemimpin. Kita bukan pemimpin. Masa muda kita taat beribadah kepada Allah, nggak perlu dijawab. Yang tahu kita masing-masing. Umpama tidak, maka yang ketiga, punya hati kita mencintai masjid, punya hati dekat dengan masjid, hatinya terpaut dengan masjid, maka yang ketiga ini dapat kita upayakan. Yang keempat pun dapat kita upayakan, apa itu? Bersahabat saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah dalam kebaikan. Kemudian yang kelima ini kita mungkin nggak pernah dapat kesempatan. Apa itu? Seorang laki-laki yang diajak wanita cantik dan hartawan, punya kedudukan, namun dia menolak untuk berbuat zina karena takut kepada Allah. Siapa yang menolak seperti ini? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf diajak berzina oleh wanita cantik yang bernama Siti Zulaikha dan punya suami seorang pejabat tinggi negara, punya kedudukan, punya harta, tapi Nabi Yusuf menolak. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya. Sedekah, infak dengan terang-terangan baik, tetapi menyembunyikannya jauh lebih baik. Yang terakhir yaitu seseorang yang di waktu sunyi, sepi, dia berzikir kepada Allah sampai meneteskan air mata. Tetesan air mata yang seperti inilah yang menyebabkan dia kelak mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari 7 poin ini 1 atau 2 atau 3 kita dapat upayakan hari ini sehingga insya Allah nanti pada hari kiamat kita mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan jika ada yang perlu konfirmasi ditanyakan. Tafadhalu masykurah.